Ketika mereka kembali ke Istana Naga, Ao Qitian, Ao Yao, dan dua lainnya segera memasuki kolam transformasi naga. Kali ini, Wang Xian bersiap untuk mengizinkan mereka bertiga meningkatkan kekuatan tempur mereka menjadi Raja Abadi level 7. Selain itu, Wang Xian menggunakan sisa mayat yang dia peroleh kali ini untuk mengumpulkan kekuatan tempur kelas atas. Dia memperoleh lebih dari selusin mayat Raja Abadi level 6, dan bahkan lebih banyak lagi mayat Raja Abadi level 5 dan level 4. Lebih dari 1000 mayat ini semuanya digunakan untuk meningkatkan kekuatan tempur level 6 dan level 5 dari Raja Abadi. Ketika dia melangkah ke abyss lagi, Wang Xian bersiap untuk membawa mereka semua ke sarang Void Mountain dari benih jurang. Jika dia cukup beruntung untuk menangkap lebih dari selusin benih abadi King Abyss level 7, maka kekuatan Istana Naga akan menerima peningkatan besar. Waktu berlalu hari demi hari, anggota Istana Naga dengan cepat bangkit. Namun, di depan pintu masuk jurang terdekat ke sistem bintang-bintang selatan, Sekte Pedang Gunung Langit berdiri tidak jauh dari sana, ekspresi mereka sangat jelek. Sudah 5 hari, tetua ke-6 dan yang lainnya belum keluar. Seorang penatua melihat jurang maut di depannya, ekspresinya jelek. Di sekte utama, begitu seorang ahli memimpin murid-muridnya ke abyss, akan ada tanggal yang pasti. Biasanya, jika mereka setuju untuk keluar dalam 2 bulan, mereka pada dasarnya akan keluar dalam beberapa hari sekitar 2 bulan. Namun, itu sudah melebihi periode yang ditetapkan 10 hari, dan masih belum ada seorang pun. Di abyss, seseorang tidak dapat langsung kembali ke kerajaan dewa mereka sendiri, dan mereka tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Begitu mereka tidak kembali untuk waktu yang lama, kemungkinan besar mereka akan berada dalam bahaya. Orang pembawa sial, dengan kewaspadaan penatua ke-6, dia seharusnya tidak berada dalam masalah, kecuali dia benar-benar bertemu dengan makhluk yang kuat, makhluk yang tak terhentikan. Ekspresi seorang pria parubaya sangat jelek saat dia meraung pelan. Kali ini, mereka memiliki lusinan Kaisar Abadi yang menuju, seorang penatua, kekuatan ini tidak kecil untuk Sekte Pedang Gunung Langit mereka. Kami akan menunggu 5 hari lagi, jika mereka tidak datang dalam 5 hari, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Penatua terkemuka menghela nafas dan berkata, orang-orang Sekte Pedang Gunung Langit telah menunggu di sana selama beberapa hari, menunggu orang-orang mereka. Saat ini, di sebuah restoran yang jauh di benua itu, 2 pria parubaya menoleh dan berkata dengan lembut. Pasti ada beberapa ahli dari sekte yang belum keluar. Mereka berdua tidak terlalu memperhatikan saat mereka berbicara. Mereka terutama memantau orang-orang dari Istana Naga. 5 hari berlalu sekali lagi. Di Istana Naga, Ao Yao, Ao Qitian, dan Ao Qi telah menyelesaikan upgrade mereka. Pada saat yang sama, ada 15 ahli alam Raja Abadi level 6 dan 40 ahli alam Raja Abadi level 5 di samping. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke arah mereka dan menunjukkan ekspresi puas. Ayo. Matanya berbinar saat dia segera memerintahkan para anggota. Kali ini, masih ada 200 anggota. Namun, ada total 4 pembangkit tenaga Raja Abadi level 7 termasuk dia. Ada 15 pembangkit tenaga Raja Abadi level 6 dan 40 pembangkit tenaga Raja Abadi level 5. Sisanya adalah King Warriors level 3 yang abadi. 200 anggota hampir 80% dari anggota inti Istana Naga. Ayo pergi. Mereka terbang dengan cepat. Setelah lebih dari 10 jam, Wang Xian dan yang lainnya tiba di pintu masuk abyss dan terbang menuju daratan. Ayo pergi. Sudah 15 hari. Penatua ke-6 dan yang lainnya harus mati. Begitu Wang Xian dan yang lainnya tiba di darat, mereka melihat sekelompok orang terbang keluar. Dia melirik dan mengungkapkan senyum dingin di wajahnya. Sekte Pedang Gunung Langit. Bergumam pada dirinya sendiri, dia terbang dengan cepat ke abyss. Ayo langsung ke sarang Void Mountain. Jika ada benih jurang tingkat 7 tingkat Raja Abadi lainnya kali ini, kita akan dapat membunuhnya. Mata Wang Xian berbinar karena kegembiraan. Ayo percepat dan terbang. Dia berkata dan terbang menuju sarang gunung raksasa dan benih jurang. Karena jaraknya relatif jauh, dibutuhkan setidaknya beberapa hari untuk terbang. Ketika Wang Xian dan yang lainnya melangkah ke abyss lagi, berita mereka juga dikirim ke 5 kekuatan utama. Namun, kali ini, 5 kekuatan utama tidak mengambil tindakan apapun. Raja Naga telah memimpin pusat kekuatan Istana Naga untuk mengambil tindakan lagi. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menonton saja? Di sebuah planet di domain Sekte Surga kelas 9, Master Sekte dari Sekte Tiga Lautan menggeram dengan suara rendah dan suram. Sebelumnya, hanya dia dan Patriark Sekte Surga kelas 9 yang lolos. Mereka tidak menemukan bahwa dia telah melukai 2 pusat kekuatan grup Jianhua dan grup Hutan Hitam.
Sekarang dia menerima berita ini, ekspresi pemimpin Sekte Tiga Lautan itu adalah Savage. Terakhir kali, Sekte Tiga Lautan juga telah mengirim 60 prajurit raja yang saleh, dan sekarang hanya ada sekitar 100 dari mereka. Karena Istana Naga, Sekte Tiga Lautan menderita kerugian besar. Tapi semakin seperti ini, semakin banyak pemimpin Sekte Tiga Lautan ingin balas dendam. Dia ingin Istana Naga dihancurkan, dia ingin membunuh semua orang di Istana Naga. Istana Naga saat ini hampir menjadi iblis dalam pemimpin Sekte Tiga Lautan. Kami menderita kerugian besar terakhir kali, Raja Naga itu sangat licik, kecuali kami berlima mengumpulkan semua prajurit, akan terlalu sulit untuk menghancurkan mereka. CEO Grup Jianhua berkata dengan ekspresi gelap. Kerugian terakhir kali terlalu berat, Grup Jianhua mereka hanya memiliki 4 prajurit level 6 yang abadi, mereka telah kehilangan setengah dari mereka. Jika kerugian berlanjut, mereka tidak mampu membelinya. Yang terpenting, terakhir kali Raja Naga membawa 700 Raja Saleh yang abadi dan pembunuh aneh itu. Jika mereka ingin menghancurkan Raja Naga dan yang lainnya, mereka harus menggunakan seluruh kekuatan mereka. Bahkan Sekte Langit kelas 9 harus mengirim semua prajurit mereka, itu mungkin. Kirim semua prajurit mereka. Wakil ketua sekte dari Sekte Langit kelas 9 mengerutkan kening, dan ekspresinya berubah. Oh benar, saya telah menerima berita. Pada saat ini, Master Sekte dari Sekte Demon Slayer yang duduk di samping tiba-tiba mengangkat kepalanya. Oh, berita apa? Sekelompok ahli memandangnya. Saya telah menerima berita dari Sekte Sky Mountain Sword. Kelompok ahli dari Sekte Sky Mountain Sword yang pergi ke jurang kali ini mungkin sudah mati. Dan aku mendengar dari Master Sekte Ji bahwa posisi Raja Naga dan yang lainnya terakhir kali diberitahukan oleh Sekte Pedang Gunung Langit, dan ada beberapa konflik antara Sekte Pedang Gunung Langit dan Istana Naga. Master Sekte dari Sekte Demon Slayer berkata dengan acuh tak acuh. Maksudmu menjebak Raja Naga, menabur perselisihan antara Sekte Pedang Gunung Langit dan Istana Naga. Itu tidak mungkin. Wakil ketua Sekte dari Sekte Langit kelas 9 mengerutkan kening dan kemudian menggelengkan kepalanya. Menurut informasi yang kami terima, ketika Raja Naga keluar, orang-orang dari Sekte Pedang Gunung Langit kebetulan telah menghilang. Raja Naga dan yang lainnya memiliki motif yang cukup, dan itu juga sangat kebetulan. Master Sekte dari Sekte Pembasmi Iblis melanjutkan dengan binar di matanya. Meski begitu, jika tidak ada bukti konklusif, Sekte Pedang Gunung Langit tidak akan menjadi musuh Istana Naga. Selain itu, kami memiliki motif yang sangat jelas. Sekte Sky Mountain Sword tidak bodoh. Seorang ahli dari kelompok Black Forest mengerutkan kening. Dia merasa itu tidak mungkin. Kami tidak yakin apakah Raja Naga dan yang lainnya membunuh anggota Sekte Pedang Gunung Langit, tapi kami bisa menebak. Bahkan jika mereka tidak membunuh mereka, itu tidak akan mempengaruhi kita. Selain itu, kita tidak perlu secara pribadi memberitahu Sekte Sky Mountain Sword tentang masalah ini. Kita hanya perlu menyampaikan berita itu ke Sekte Sky Mountain Sword. Biarkan Sekte Sky Mountain Sword memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Master Sekte dari Sekte Pembasmi Iblis berkata dengan senyum di wajahnya. Ketika orang lain mendengar kata-katanya, mereka tampak termenung. Itu mungkin. Lagi pula, tidak ada kerugian bagi kita. Jika kita dapat membuat Sekte Pedang Gunung Langit bergabung dengan pihak kita, Istana Naga dapat dihancurkan dengan mudah. Wakil ketua sekte dari Sekte Langit kelas 9 sedikit mengangguk. Kalau begitu kita tidak akan mengambil tindakan untuk saat ini. Master Sekte dari Sekte Tiga Lautan berkata dengan cemberut. Mari kita berhenti untuk saat ini. Kami tidak akan mengambil tindakan untuk saat ini sampai kami yakin. Wakil ketua sekte dari Sekte Langit kelas 9 berkata, dan kekuatan lain juga sedikit mengangguk. Aku akan pergi dan menyebarkan berita dulu. Master Sekte dari Sekte Demon Slayer pergi dengan senyuman. Pakar lainnya ragu sejenak dan juga pergi satu persatu. Tidak lama kemudian, seseorang memposting pesan anonim di AI, mengatakan bahwa mereka telah melihat Raja Naga membunuh sekelompok 63 orang dari Sekte Tianshan Sword di Abyss. Berita ini tidak menimbulkan banyak kegemparan. Lagi pula, itu adalah pesan anonim, dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa tidak banyak orang yang mempercayainya. Namun, pesan ini telah sampai ke Sekte Pedang Tianshan. Bagaimana orang yang memposting berita ini tahu bahwa tetua ke-6 dan yang lainnya adalah 63 orang? Di aula Sekte Pedang Gunung Langit, seorang penatua melihat pesan itu dan sedikit mengernyit. Dia melihat orang-orang di sampingnya. Banyak orang tahu bahwa tetua ke-6 dan yang lainnya pergi ke jurang kali ini, tetapi jumlah tepatnya 63 orang seharusnya tidak terlalu banyak. Namun, orang dengan niat baik harus bisa menyadarinya. Seberapa andal berita ini?
Seorang penatua mengerutkan kening dan bertanya kepada orang banyak. Pihak lain mengirim pesan secara anonim. Jelas bahwa dia tidak ingin kita tahu. Mungkin dia takut dengan kekuatan Istana Naga, jadi dia pergi untuk menyelidiki keberadaan Raja Naga dan yang lainnya. Penatua pertama yang memimpin berkata dengan acuh tak acuh. Ya, seorang diaken mengangguk dan segera keluar. Sekelompok orang menunggu dengan lambat. Melaporkan kepada penatua, menurut informasi yang kami terima, waktu ketika Raja Naga dan yang lainnya masuk dan bahkan keluar pada dasarnya sama dengan waktu ketika penatua ke-6 dan yang lainnya keluar. Segera, sebuah berita tiba, menyebabkan sekelompok orang dari Sekte Sky Mountain Sword mengerutkan kening. Laporkan ke Lord Sword King dan biarkan dia memutuskan. Seorang tetua ragu sejenak sebelum berbicara. Baiklah. Semua orang mengangguk. Ini adalah masalah yang berkaitan dengan kekuatan yang kuat, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka putuskan sendiri. Kirim seseorang untuk menguji Raja Naga dan yang lainnya untuk melihat apakah mereka membunuh mereka. Jika bukan kami yang meminta maaf, maka itu masalah lain. Segera, Raja Pedang mengirim pesan. Mereka tidak yakin apakah tetua ke-6 dan yang lainnya dibunuh oleh Raja Naga, tetapi mereka bisa menguji mereka. Adapun hasil ujian, jika tidak dilakukan oleh Raja Naga dan yang lainnya, paling banyak mereka bisa meminta maaf. Tidak akan ada salahnya. Orang-orang dari Sekte Sky Mountain Sword segera mengangguk. Rombongan itu langsung terbang menuju ke arah abis. Ketika Raja Naga memimpin para anggota keluar, mereka dapat memastikan apakah tetua ke-6 dan yang lainnya dibunuh olehnya. Sementara Sekte Surga kelas 9 merencanakan untuk melawan Wang Xian dan Sekte Pedang Gunung Surga hendak menyelidikinya, Wang Xian memimpin anggota Istana Naga ke depan Gunung Raksasa. Gunung Raksasa yang menjulang tinggi berdiri tegak di benih jurang. Itu seperti sarang lebah, berisi gelombang kekuatan yang menakutkan. Dari waktu ke waktu, biji jurang yang ganas dan haus darah akan menyembul dari lubang. Mundur 100 juta kilometer dan tempatkan darah naga di sini. Anggota lainnya bersembunyi di formasi. Jangan ketahuan. Wang Xian dan yang lainnya datang ke tempat yang berjarak 100 juta kilometer dari puncak raksasa dan mengeluarkan darah naga. Setelah itu, para anggota Istana Naga memasuki formasi tersembunyi. Formasi itu dibuat oleh formasi surga dan benar-benar bisa bersembunyi dari benih jurang level 7. Setelah darah naga ditempatkan, Wang Xian dan yang lainnya bersembunyi di 4 arah berbeda dan menunggu dengan tenang. Auman mengaum-mengaum. Dalam waktu kurang dari 5 menit, raungan bisa terdengar. Di garis pandang mereka, benih abisal bundar menatap darah naga dengan mata terbakar. Itu terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Terakhir kali, orang inilah yang menelan darah naga. Jiji. Pada saat ini, suara lain datang dari belakang, benih jurang maut level 7 dengan paku tulang juga terbang. Di belakangnya, ada 2-3 ribu benih jurang, di mana 400-500 adalah tingkat abadi. Baik-baik, 2 level 7 abadi, bersiaplah. Setan aneh, kamu dan Ao Kitian akan langsung membunuh satu, yang lain akan mengepung dan menyerang. Kalian menghabiskan sisa 2 hingga 3 ribu Duan Jinming. Anda harus melakukannya sesegera mungkin. Jangan beritahu sarang benih abisal. Wang Xian segera mengingatkannya. Itu Raja Naga. Satu suara demi satu memasuki pikirannya. Wang Xian menatap lurus ke depan. Benih abisal Raja Abadi tingkat 7 tampak membengkak, tetapi kecepatannya memang yang tercepat. Itu masih yang pertama tiba di samping darah naga. Dia menatap darah naga di depannya, matanya dipenuhi kegembiraan dan keserakahan. Jiji. Di belakangnya, benih abisal yang dipenuhi paku tulang mengeluarkan raungan marah. Benih bulat abisal mengabaikannya dan membuka mulutnya lebar-lebar untuk menelan darah naga. Menyerang. Pada saat ini, secercah cahaya melintas di mata Wang Xian. Dia segera meraung keras. Berdengung. Dalam sekejap, Ao Yao dan Ao Kitian muncul di belakang benih abisal yang melingkar. Engah. Cakar Ao Yao menusuk langsung ke tubuh benih abisal melingkar. Mengaum. Dalam sekejap, rasa sakit yang hebat menyebabkannya mengeluarkan raungan marah dan ketakutan. Duri tajam tiba-tiba muncul di punggungnya dan menusuk ke arah Ao Yao. Ketika Ao Yao melihat kemunculan duri tajam yang tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis. Peng! Ao. Namun, pada saat ini, jarum penenang laut Ao Kitian mendarat tepat di kepalanya. Kekuatan yang mengerikan menyebabkannya mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Sosok Ao Yao melintas, dan salib cahaya dan kegelapan mendarat langsung di tubuhnya. Ao. Tangisan yang sangat menyakitkan terdengar, dan benih bulat abisal mengungkapkan ekspresi ketakutan. Peng! Saat berikutnya, tubuhnya langsung meledak,
dan dia terbelah menjadi selusin, melarikan diri ke segala arah. Jika kamu ingin melarikan diri, jangan pernah memikirkannya. Lengan Ao Yao bergetar, dan rantai pada jarum penenang lautan di tangannya langsung menyebar, langsung menutupi ruang dalam radius 10 juta kilometer. Bunuh cahaya dan bayangan. Ao Yao melihat perubahan pada benih jurang, dan matanya menunjukkan ekspresi dingin. Dia langsung berubah menjadi lebih dari 10 bayangan hitam dan putih dan mengejar benih abisal. Poh-poh. Suara penetrasi terus terdengar. Oman mengaum-mengaum. Suara putus asa benih jurang bulat itu terdengar. Lebih dari selusin tubuhnya yang terbelah langsung terbunuh. Mayat ditinggalkan di tanah. Bum bum bum. Pada saat yang sama, Wang Xian, Aoki, dan anggota istana naga lainnya juga mulai bergerak. Mereka bersembunyi di kedua sisi dan melihat 2.000 hingga 3.000 benih jurang. Energi mengerikan itu langsung menutupi area seluas lebih dari 10 juta kilometer. 5 elemen Millstone ditangguhkan di langit. Formasi di atasnya langsung turun dan membentuk pertahanan yang cukup untuk menjebak Raja Abadi level 6. Mati. Lengan Wang Xian berubah menjadi cakar naga dan langsung menuju benih abisal Raja Abadi level 7. Oman mengaum-mengaum. Aoki dan yang lainnya mengaum dengan marah di sekitarnya. Garis-garis petir berwarna merah darah melesat ke arah semua biji abisal. Peng peng peng. Oman mengaum-mengaum. Ji ji ji. Gaga gaga. Segala macam jeritan terdengar, benih abisal yang disergap langsung jatuh ke panik. Benih abisal tidak memiliki banyak kecerdasan, mengandalkan naluri mereka untuk berburu dan membunuh, tanpa perintah pemimpin mereka, mereka seperti lalat tanpa kepala. Dalam sekejap serangan, semua benih jurang di bawah Kaisar Dewa yang abadi terbunuh. Ketika benih abisal lainnya melihat pemandangan ini, mereka langsung kabur ke segala arah. Jiji jiji. Benih abisal dengan paku tulang menatap cakar naga Wang Xian dengan mata merah darah. Paku tulang padat di tubuhnya berdiri. WOOSHWOOHWOOHWOOH. Paku tulang langsung menuju cakar naga Wang Xian. Bum bum bum. Dalam sekejap, suara ledakan terdengar terus-menerus. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari cakar naga Wang Xian. Benih jurang tingkat 7 dari Raja Dewa Abadi memang tidak mudah untuk dihadapi. Mata Wang Xian menunjukkan tatapan dingin. Raja Naga, mari kita bantu. Pada saat ini, suara Ao Yao dan Ao Qitian datang dari samping. Kekuatan Ao Yao adalah yang terkuat di antara mereka. Keduanya dengan cepat membunuh salah satu dari mereka dan menyerang yang lain. Selesaikan secepat mungkin. Wang Xian meraung. Untuk mencegah benih abisal yang lebih kuat datang dari sarang benih abisal, mereka harus cepat. Itu Raja Naga, Ao Qitian, Aoki, dan Ao Yao langsung mengelilinginya. Mereka berempat segera mengepung dan menyerang benih abisal Raja Abadi level 7. Menghadapi serangan Wang Xian dan yang lainnya, benih jurang level 7 tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Ia ingin lari ketakutan. Menabrak. Namun, ketika Ao Qitian dan Aoki menyegel seluruh dunia dengan rantai berwarna merah darah, benih jurang level 7 mengamuk. 2 menit kemudian, cakar Ao Yao menembus tubuhnya. Tongkat Ao Qitian mendarat dengan keras di kepalanya, mengakhiri hidupnya. Mati. Wang Xian memindai sekelilingnya dan melihat bahwa ada lebih dari 10 benih Raja Abisal level 5 dan 6 abadi yang bertarung melawan anggota Istana Naga. Dia mengayunkan cakar naganya. Bang, 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 mengaum, mengaum, mengaum. Serangkaian jeritan sengsara terdengar saat semua benih Abisal terbunuh. Bawa mayatnya dan ubah lokasinya. Tanpa ragu, Wang Xian melambaikan tangannya dan mengumpulkan mayat satu persatu. Anggota Istana Naga lainnya juga mengumpulkan mayat. Mereka segera terbang menuju sisi kanan gunung raksasa. Raja Naga, serangan benih abisal agak aneh. 2 anggota Istana Naga terluka parah. Ketika mereka berada lebih dari 100 juta kilometer jauhnya dari puncak raksasa, semua orang berhenti dan Ao Qitian melapor ke Wang Xian. Katakan pada mereka untuk memulihkan diri terlebih dahulu dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Wang Xian segera berkata, serangan benih abisal memang sedikit aneh. Misalnya, biji abisal bulat dapat dibagi menjadi hampir 20 biji abisal untuk melarikan diri. Adapun benih abisal dengan paku tulang, itu bisa menembak paku tulangnya sendiri. Paku tulang bisa meletus dengan ledakan yang mengerikan. Meskipun pertahanan cakar naga Wang Xian sangat kuat, dia akan langsung berdarah. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin terluka parah atau bahkan mati. Jauh lebih mudah bagi raja yang saleh untuk jatuh di sini daripada di luar. Terus menarik. Wang Xian mengatur formasi dan meletakkan darah naga di samping sambil menunggu dengan tenang. Mungkin darah naga sangat menarik bagi biji abisal, tapi kali ini, masih banyak biji abisal yang terbang ke arah mereka.
Kali ini sedikit lebih merepotkan. Ada 3 jenis biji abisal Raja Abadi level 7 di bagian depan. Ao Yao, perhatikan. Ada lebih dari 300 biji abisal Raja Abadi. Sedikit kurang. Kepiting Ao, Duan Jinming, kalian urus sisanya. Kali ini, berhati-hatilah. Setengah jam kemudian, ketika raungan benih jurang terdengar, mata Wang Xian berbinar saat dia mengingatkan mereka satu persatu. Itu Raja Naga. Anggota Istana Naga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Gagaga, ini adalah ras jurang. Mereka memiliki 4 sayap kerangka hitam pekat dan kepala yang sangat tajam. Di bagian ekor, ada bakso dengan duri di atasnya. Ada total sekitar 2000 dari mereka, tetapi ada 3 spesies jurang raja yang saleh level 7 yang abadi. Membunuh. Ketika 2000 spesies jurang terbang, Wang Xian meraung dan segera mengunci satu. Ao Qitian, Ao Crab dan yang lainnya juga terkunci menjadi satu. Ao Yao bersembunyi di kehampaan di sekitarnya dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Gagaga. Melihat Wang Xian dan yang lainnya tiba-tiba muncul, ras dari abis ini memancarkan aura brutal. Mereka menyerbu ke depan tanpa ragu-ragu. Membunuh. Anggota Istana Naga meraung marah. Kekuatan nomologis yang luar biasa meledak ke depan. Pertempuran dimulai. Di depan kekuatan tempur tingkat atas, Istana Naga hanya memiliki satu lagi. Oleh karena itu, pertempuran ini pasti sangat sulit. Pertempuran sengit terdengar di abis. Selain 3 biji abisal level 7, sisa biji abisal semuanya dibunuh oleh anggota Istana Naga 10 menit kemudian. Namun, ketiga biji abisal ini sangat kuat. Wang Xian dan yang lainnya berjuang melawan mereka sedikit demi sedikit. Melihat klan mereka sendiri mati, ketiga benih jurang itu menjadi semakin ganas. Formasi di sekitarnya hancur dan suara ditransmisikan ke lokasi puncak raksasa. Di pintu masuk puncak raksasa, ada banyak biji abisal yang memandang dengan mata dingin. Ketika Wang Xian melihat pemandangan ini, dia tahu itu tidak baik. Mundur sambil bertarung. Wang Xian mengirimkan suaranya ke Aoki dan Ao Qitian. Setelah itu, mereka bertiga mundur dengan cepat. Sangat cepat, mereka mundur 200 hingga 300 juta kilometer. Benih abisal 3 level 7 Raja Abadi masih mengejar mereka dengan gila-gilaan. Berdengung. Tidak lama kemudian, bayangan hitam dan putih muncul di belakang benih jurang yang dilawan Wang Xian. Poh-poh. Bayangan hitam dan putih itu langsung menembus kepalanya yang besar dan memasuki tubuhnya. Sedetik kemudian, tubuh Ao Yao muncul dari tubuh benih abisal Raja Abadi level 7. Raja Naga, urus 1. Kata Ao Yao sambil tersenyum. Segera urus 2 lainnya. Mata Wang Xian berbinar saat dia segera menyerang. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit, setelah pertempuran terus-menerus selama setengah jam, Wang Xian akhirnya berhasil membunuh ketiga spesies abis level 7 Raja Dewa Abadi. Apakah ada luka? Dia menyeka darah dari lengannya dan meminta anggota Istana Naga di sekelilingnya. Raja Naga, kali ini tidak ada yang terluka. Ao dia menjawab. Spesies jurang ini agak ganas, Raja Naga. Aku harus berusaha sekuat tenaga untuk menghadapinya sendirian. Ao Qitian berkata kepada Wang Xian. Ini memang sedikit kuat. Saya merasa itu lebih kuat dari pembangkit tenaga manusia pada level yang sama. Wang Xian mengangguk. Tentu saja, ini juga karena Ao Qitian dan yang lainnya bertarung di atas level mereka. Jika Ao Qitian dan yang lainnya memiliki Raja Abadi tingkat 7, mereka dapat dengan mudah membunuh benih abisal ini. Menurut Ai, Raja di antara benih abisal bisa bertarung di atas level mereka. Sepertinya sangat mungkin. Wang Xian berkata, Ao Qitian dan yang lainnya mengangguk setuju. Kekuatan kita masih sedikit lemah. Dia bergumam. 3 level 7 biji abisal Raja Abadi sudah sangat sulit untuk dilawan. Jika 4 dari mereka muncul, akan lebih sulit bagi mereka untuk membunuh mereka. Selanjutnya, Wang Xian merasa bahwa harus ada benih jurang yang lebih kuat yang menjaga gunung besar itu. Begitu keberadaan semacam itu tertarik, mereka hanya bisa melarikan diri dengan panik. Jika saya dapat mengubah benih abisal di tangan saya menjadi sumber daya, saya dapat memiliki 6 hingga 7 orang lagi dengan kekuatan tempur A level 7 Immortal King. Wang Xian ragu sejenak. Ayo coba menariknya lagi. Wang Xian berpikir sejenak dan membawa Ao Qitian dan yang lainnya ke lokasi lain. Kali ini, jaraknya sekitar 200 juta kilometer dari gunung raksasa. Mereka mengeluarkan darah naga mereka dan mulai menunggu di sana. Mengaum. Wow. Raungan terdengar lebih dari 10 menit kemudian. Wang Xian menoleh. Ada 3 benih Raja Abadi level 7 jurang lagi. Siap-siap. Ketika Wang Xian melihat ada 3 lagi, matanya berbinar saat dia memerintahkan semua anggota Istana Naga.
Itu Raja Naga. Semua anggota menunggu dengan tenang. Membunuh. Saat benih abisal mendekat, Wang Xian dan yang lainnya langsung menyerang. Ledakan. Dalam sekejap, suara pertempuran yang menakutkan terdengar. Gelombang energi hukum menyebar ke segala arah. Tubuh Wang Xian bergerak dan segera berubah menjadi naga dewa. Dia melepaskan serangan kekerasan. 4 lawan 3, Ao Yao masih bersembunyi di kehampaan, bersiap untuk serangan fatal. Selama mereka membunuh salah satu dari mereka, pertempuran mereka akan jauh lebih mudah. Namun, Wang Xian dan yang lainnya tidak seberuntung kali ini. Saat mereka bertarung, gempa susulan yang mengerikan sekali lagi menarik perhatian banyak benih jurang di puncak yang besar. 5 menit kemudian, sekelompok benih abis lainnya terbang. Ada 4 benih jurang di depan. Oh tidak, ekspresi Wang Xian sedikit berubah ketika dia melihat keempat biji jurang Raja Abadi ini. Berlari. Tanpa ragu, dia meneriaki semua anggota Istana Naga. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tanpa ragu-ragu, mereka berbalik dan melarikan diri. Wang Xian dan yang lainnya sangat cepat. Beberapa anggota tidak bisa mengikuti, jadi dia segera menyimpannya di sarang induk. 10 menit kemudian, mereka melepaskan diri dari kejaran benih abisal. Wang Xian menghela nafas lega dan berhenti bergerak. Kekuatanmu masih sedikit lemah. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Raja Naga, kenapa kita tidak kembali ke Istana Naga? Lain kali kita kembali, kita memiliki sekitar 10 kekuatan tempur Raja Abadi tingkat 7. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi kita untuk kembali ke sini lagi. Aoki Tian menyarankan dari samping. Butuh waktu sebulan untuk pergi ke Istana Naga untuk meningkatkan kekuatan kita. Wang Xian menggelengkan kepalanya sedikit. Ayo pergi ke sekitar Pulau Iblis. Dia berpikir sejenak dan memutuskan. Pulau Setan sebenarnya adalah sebuah galaksi. Itu adalah salah satu dari 3 galaksi pulau kecil di Imperial Starfield. Luasnya lebih dari 10.000 kali lipat dari Southern Starfield. Pulau Iblis milik wilayah tengah lapangan bintang kekaisaran. Alasan kenapa disebut Pulau Iblis adalah karena letaknya yang terlalu dekat dengan abis. Di tempat Pulau Iblis dekat dengan abis, pintu masuk jurang tiba-tiba muncul dan melahap seluruh planet. Jika seseorang kuat, seseorang dapat segera melarikan diri. Jika seseorang tidak beruntung dan lemah, dia mungkin akan dilahap oleh benih jurang di pintu masuk jurang maut. Wang Xian bersiap untuk melakukan perjalanan ke sana dan menukar kristal hukum benih jurang di tangannya dengan ramuan. Selama dia menukarnya dengan pil obat, dia akan dapat segera meningkatkan kekuatan anggota Istana Naga di sekitarnya. Lagi pula, dia bisa langsung memberikan energi naga kepada mereka setelah melahapnya. Ini adalah cara tercepat untuk meningkatkan kekuatannya. Jika cepat, dia akan bisa melakukannya dalam beberapa hari. Aku akan melakukan perjalanan ke sana dan melihatnya. Aku juga harus pergi ke sana di masa depan. Saat Wang Xian berbicara, dia segera terbang menuju pintu keluar. Ketika Raja Naga dan yang lainnya hendak mencapai pintu keluar, mereka berada di pelat tanah di pintu masuk. Lebih dari 40 dewa Raja Prajurit dari Sekte Sky Mountain Sword berada di Manor. Setelah informasi anonim tentang Ai, bersama dengan Raja Naga Istana Naga dan yang lainnya sangat kebetulan, Kaisar Pedang Sekte Pedang Gunung Langit telah mengirim seorang penatua untuk mencari jejak Raja Naga. Mereka tidak di sini untuk menyergap Raja Naga dan yang lainnya, tetapi untuk memverifikasi jawabannya. Melaporkan kepada penatua, menurut berita yang kami terima, Raja Naga dan yang lainnya telah keluar dari abis dan terbang menuju Pulau Iblis. Sebuah pesan dikirim ke Manor. Apakah mereka sudah keluar? Satu demi satu sosok langsung tiba di Manor S Hall. Mereka melihat para murid yang datang untuk melapor. Ya tetua, Raja Naga dan yang lainnya bergegas menuju Pulau Iblis dengan kecepatan tinggi. Kita tidak bisa mengejar mereka dengan kecepatan kita. Anggota melaporkan. Ayo pergi, kita akan segera pergi ke sana. Pemimpin tetua segera berkata. Dengan lambaian tangannya, pedang emas merah besar muncul di depannya. Ayo segera kejar pedang aliansi surga. Kelompok itu segera menaiki pedang Heaven Alliance merah emas dan mengejar Pulau Iblis dengan kecepatan tinggi. Kami membutuhkan 1 hari untuk terbang ke pasar yang relatif makmur. Kita harus bisa menukar kristal hukum benih jurang di tangan kita dengan ramuan di sana. Wang Xian melihat peta di Ai dan terbang dengan cepat. Kecepatannya sangat cepat saat dia terbang melintasi langit berbintang. Wang Xian sesekali bisa melihat pintu masuk besar ke jurang di depan Void. Dia bahkan menemukan benih jurang dalam kehampaan dan segera membunuhnya. Aku di sini. Itu tepat di depanku. Sehari kemudian, Wang Xian melihat sebidang tanah besar. Lempeng tanah ini sebanding dengan benua Tianze. Namun, di bawah pelat tanah, terlihat sangat mulus. Benua abis.
Wang Xian bergumam. Menurut catatan AI, benua ini dulunya adalah sebuah planet. Namun, setengahnya dimakan oleh abis dan diserang oleh benih jurang. Itu menjadi benua hari ini. Ini adalah benua yang relatif makmur di perbatasan Pulau Iblis. Sekitar 1000 kilometer jauhnya dari benua ini, ada pintu masuk yang sangat besar ke jurang maut. Siapapun yang ingin membentuk tim untuk memasuki jurang maut, mencari rekan satu tim yang pandai bertahan, lebih disukai atribut bumi. Siapapun yang ingin memasuki Abyss Desert River bersama-sama, saling menjaga dan membagikannya sesuai dengan pekerjaan mereka. Aku mendengar bahwa instruktur kepala Horizon membunuh spesies Abyss Monarch yang saleh level 6 yang abadi. TSK, sungguh mengesankan. Begitu dia memasuki benua jurang, segala macam suara yang hidup bisa terdengar. Tatapan Wang Xian menyapu sekeliling saat matanya berbinar. Itu benar-benar berbeda dari atmosfer di sistem bintang selatan. Orang-orang di sini memperlakukan jurang maut sebagai tempat latihan untuk membunuh monster. Beberapa dari mereka bahkan membentuk tim untuk masuk. Sekte Akhir Dunia. Wang Xian memperhatikan sebuah nama dan bergumam pada dirinya sendiri. Sekte adalah bentuk alamat untuk pasukan kelas 1 ke atas, pasukan kelas 1 dan di atasnya tidak terbatas pada kerajaan langit, sekte, atau sekte pedang. Mereka langsung disebut sebagai sekte. Yang disebut pemimpin sekte dan tetua sekte besar tidak sebanding dengan sekte seperti dinasti dewa dalam hal kekuasaan dan prestise. Nyonya Bintang Kekaisaran pernah berkata bahwa orang-orang yang mengejar King Yue dan Ling Xiu adalah orang-orang dari sekte besar ujung dunia. Sekte yang begitu hebat memiliki Raja Abadi tingkat 9 atau bahkan Raja Abadi Puncak. Itu bukanlah sesuatu yang dapat diprovokasi oleh Istana Naga saat ini. Wang Xian bergumam saat matanya berbinar. Dia menemukan seseorang untuk bertanya tentang tokoh terbesar di benua Abyss dan langsung terbang ke tengah. Di benua Abyss, pertempuran dan pembunuhan dilarang. Seluruh benua berada di bawah kendali Sekte Beichuan, dan mereka juga bertanggung jawab atas keamanan publik. Sekte Beichuan adalah kekuatan kelas 1 dengan Raja Abadi level 8 yang menjaganya. Segera, Wang Xian terbang ke sebuah kota di tengah benua. Tatapannya menyapu sekeliling dan mendarat di Pasar Beichuan. Pasar Beichuan adalah toko yang didirikan oleh Sekte Beichuan untuk mengumpulkan pil, senjata, dan bahkan kristal biji jurang. Seluruh toko sangat besar. Senior, bolehkah saya tahu apa yang ingin Anda beli? Seorang petugas wanita berjalan mendekat dan bertanya pada Wang Xian. Aku ingin menjual Abyss Seed Crystal, level 7 Abyss Seed Crystal of the Immortal King. Wang Xian berkata langsung ke petugas. Tingkat 7 benih jurang Crystal of the Immortal King. Petugas itu terkejut dan segera mengangguk. Senior, tolong ikuti saya ke ruang pribadi di belakang. Saya akan segera memanggil penanggung jawab kami. Pelayan segera berkata. Wang Xian mengangguk dan memimpin Aoki Tian dan yang lainnya ke dalam ruangan. Pelayan menuangkan teh dengan hormat dan berjalan ke belakang. Senior, apakah Anda menjual kristal benih jurang tingkat 7 dari Raja Abadi? Segera, seorang wanita mengikuti pelayan ke kamar. Wanita itu berambut pendek dan pakaian seputih saljunya tertutup lapisan es dan salju kecil. Dia tampak gagah dan gagah berani. Dia memandang Wang Xian dan bertanya. Wang Xian menatap wanita itu dan mengangkat alisnya sedikit. Sedikit kejutan melintas di matanya. Fisik yang kuat dan istimewa. Aku memiliki cukup banyak kristal biji jurang di tanganku. Semuanya telah diganti dengan ramuan. Apakah Anda punya cukup ramuan di sini? Wang Xian mengangkat alisnya dan bertanya. Oh. Berapa banyak yang Anda miliki, senior? Bisakah Anda memberitahu saya? Ketika wanita itu mendengar kata-kata Wang Xian, dia bertanya. 5 tingkat 7 biji jurang dari tingkat Raja Abadi dan 7 hingga 800 dari tingkat Raja Abadi. Wang Xian berbicara langsung. Yang banyak. Wanita itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia merenung sejenak dan berkata, kita tidak bisa mengeluarkan begitu banyak pil di sini. Namun, senior, Anda bisa menunggu beberapa jam. Kami akan memindahkannya dari planet lain. Berapa harganya? Wang Xian bertanya. Senior, harga kristal biji jurang sangat transparan. Cara menjualnya juga sangat mudah. Harganya akan menjadi batu suci yang bernilai kristal biji jurang sebagai ganti pil. Bagaimana menurutmu? Nyonya berkata, tentu, beri aku pil yang bisa kamu minum dulu. Selama itu adalah pil, tidak masalah apakah itu efektif atau tidak. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan mengeluarkan 2 benih jurang tingkat 7 dari Raja Abadi. Pergi dan bawa pil yang setara. Juga, beritahu penjaga toko untuk menghubungi sekte dan minta mereka untuk mentransfer lebih banyak pil. Wanita itu menginstruksikan pelayan di sampingnya. Ya, Nona. Pelayan itu menganggukkan kepalanya.
Sungguh luar biasa para senior bisa mendapatkan begitu banyak benih jurang. Jika ada benih jurang yang bisa datang ke pasar aliran utara kami di masa mendatang, kami bisa memberi Anda diskon. Wanita itu duduk di samping dan berkata kepada Wang Xian. Tentu, Wang Xian mengangguk. Dia menatap wanita itu dan mengangkat alisnya sedikit. Senior, apa yang kamu lakukan? Wanita itu melihat Wang Xian mengukurnya. Dia sedikit mengernyit dan berkata. Saya tidak mengerti. Fisikmu sangat kuat. Mengapa Anda hanya berada di puncak alam dewa abadi? Kamu seharusnya tidak muda lagi. Wang Xian mau tidak mau bertanya. Wanita ini memiliki fisik terkuat yang pernah dia lihat sejak dia datang ke dunia yang gemerlap ini. Bahkan teknik bertarungnya yang tak terkalahkan jauh lebih rendah darinya. Fisik wanita itu berasal dari tubuh es, variasi dari atribut air. Fisik ini jauh lebih kuat dari fisik aslinya. Klan naga ilahi pernah memiliki variasi fisik atribut. Itu sangat cocok dengannya dan karenanya melahirkan nama Frost Divine Dragon. Frost Divine Dragon adalah naga ilahi yang kuat yang bisa melawan naga tulang. Menurut akal sehatnya, wanita di depannya sudah berusia puluhan ribu tahun. Dia sudah berada di puncak God Lord Realm pada usia puluhan ribu tahun. Ini dianggap cukup bagus di langit berbintang ini. Namun, bagi Wang Xian, ini sepertinya tidak benar. Dia seharusnya berada di level 8 atau 9 dari alam Raja Abadi. Senior, Anda juga memperhatikannya. Wanita itu tampak terharu. Dia mengulurkan tangannya dan hukum es ilusi di atasnya berubah. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya dengan getir dan melontarkan dua kata, tidak ada pintu untuk berkultivasi. Tidak ada pintu untuk berkultivasi. Karena fisiknya, dia pernah menjadi favorit surga yang paling menonjol di langit berbintang ini. Bahkan anak-anak dari sekte besar ditekan olehnya. Bahkan para murid dari wilayah inti Istana Kekaisaran berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bakatnya, bahkan menarik perhatian para prajurit Istana Kekaisaran, tetapi pada akhirnya, seorang prajurit berkata di mana-mana, setelah keabadian, tidak ada pintu untuk berkultivasi. Hanya mengatakan bahwa tidak ada pintu untuk berkultivasi, itu hampir memotong jalur kultivasinya. Saat itu dia sangat tidak rela, tetapi ketika kekuatannya mencapai puncak dewa-dewa abadi, dia akhirnya mengerti empat kata ini. Dewa-dewa abadi ingin menerobos ke tingkat dewa raja yang abadi, dia perlu memperkuat hukum, dia tidak bisa melakukan itu. Untuk berkultivasi, seseorang harus memiliki metode dan arah kultivasi. Setiap kekuatan memiliki 9 metode kultivasi atribut lainnya. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mengikuti jalan para pendahulu mereka. Namun, dia tidak memiliki jalan untuk diambil. Dia telah tinggal di alam ini selama lebih dari 20.000 tahun. Bahkan jika dia memiliki pemahaman mendalam tentang embun beku, dia tidak dapat mengambil langkah itu. Apakah tidak ada jalan untuk berkultivasi? Wang Xian memandangnya sambil menggelengkan kepalanya dengan getir dan mengangkat alisnya sedikit. Satu atribut mengarah ke jalur lain. Banyak pendahulu telah menempuh jalan ini, jadi mudah bagi generasi mendatang untuk menempuh jalan ini. Frost adalah fisik yang bermutasi. Karena fisik seseorang, tidak mungkin seseorang mengembangkan atribut lain. Orang hanya bisa berjalan di jalan ini. Ruangan di Beichuan Square menjadi sunyi. Wang Xian dan yang lainnya sedang duduk di sana dengan tenang. Di samping, wanita itu duduk di sana dengan tatapan kosong di matanya. Telapak tangannya bergerak sedikit. Selain itu, hukum Frost sedang menari. Wang Xian melihat kemampuan kontrolnya dan sedikit kagum. Dengan kemampuan kontrolnya yang kuat saat ini, itu pasti bukan sesuatu yang bisa dikembangkan dalam semalam. Fondasinya sudah cukup kuat, tetapi dia tidak bisa melewati ambang ini. Waktu berlalu dengan lambat. Nona, ramuannya ada di sini. 2 jam kemudian, seorang pelayan masuk dan berbisik kepada wanita itu. Oh baiklah. Wanita itu kembali sadar dan segera mengambil cincin interspatial. Maaf. Dia berkata kepada Wang Xian, berapa banyak benih abis yang kamu miliki? Mereka semua. Saat Wang Xian berbicara, dia mengeluarkan semua biji jurang. Saya tidak menyangka para senior telah membunuh begitu banyak benih jurang. Kali ini, pasar aliran utara kami dapat menukarnya dengan para senior dengan diskon 95% untuk pil obat. Saat wanita itu berbicara, dia menghitung dan segera menyerahkan cincin interspatial. Wang Xian mengambilnya dan memeriksanya satu persatu. Ekspresi puas muncul di wajahnya. Baiklah, senang bekerja sama denganmu. Aku akan kembali ke tempatmu lain kali. Senyum muncul di wajah Wang Xian saat dia segera berdiri. Senior, aku akan mengirimmu pergi. Wanita itu segera berdiri dan berkata kepada Wang Xian sambil tersenyum. Tidak dibutuhkan. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Namun,
wanita itu tetap mengirim mereka keluar. Saya harap kita bisa bekerja sama lagi lain kali. Ketika dia mengirim mereka ke pintu, wanita berambut pendek itu tersenyum lagi kepada mereka. Wang Xian menatapnya dengan sedikit keraguan di wajahnya. Lalu, dia tersenyum. Dia perlahan mengulurkan telapak tangannya. Energi air terkondensasi menjadi embun beku. Namun, kekuatan embun beku yang dia kental bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan embun beku asal wanita itu. Wanita berambut pendek itu sedikit terpana saat dia menatap Wang Xian dengan takjub. Bahkan kepingan salju kecil pun bisa menyebabkan longsoran salju. Dalam longsoran salju, tidak ada satupun kepingan salju yang tidak bersalah. Bang! Wang Xian berbicara perlahan kepada wanita berambut pendek itu. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, kepingan salju di tangannya langsung meledak. Sebuah retakan kosong muncul di depan telapak tangannya. Di celah kosong, bunga es padat digantung di sana. Pahami sendiri. Wang Xian melambaikan tangannya. Bunga es terbang menuju wanita berambut pendek dan mendarat di bajunya. Ketika wanita berambut pendek itu melihat pemandangan ini, sinar harapan tiba-tiba keluar dari matanya. Tubuhnya sedikit gemetar. Senior, lengannya gemetar saat dia memegang bunga es di tangannya. Dia berteriak pada sosok Wang Xian. Wang Xian mengabaikannya dan terus terbang ke depan. Senior, aku ingin mengakuimu sebagai tuanku. Ekspresi wanita berambut pendek itu berubah drastis saat melihat kecepatan terbang Wang Xian. Dia dengan cepat terbang ke udara dan berlutut di sana sambil berteriak keras. Namun, kecepatannya masih terlalu lambat. Sosok di depannya sudah menghilang. Bukankah itu putri favorit surga dari Sekte Beichuan? Eksistensi yang menekan putra sekte besar saat itu. Ada apa dengan dia? Apakah dia menganggapnya sebagai tuannya? Beberapa orang di sekitarnya menoleh dengan ekspresi heran. Bahkan beberapa anggota staf lokakarya Beichuan memandang nona muda mereka dengan takjub. Senior, dia tahu metode kultivasi di belakang Jalan Frost. Melihat sosok Wang Xian yang menghilang, wanita berambut pendek itu berlutut di sana dengan ekspresi gembira di wajahnya. Pintu sudah dibuka paksa oleh senior. Jalan raja yang saleh sekarang benar-benar terbuka untuknya. Dia bisa meningkat dengan cepat. Itu sampai dia bertemu pintu lain. Terima kasih, senior, untuk bimbinganmu. Aku akan menjadi gurumu seumur hidup. Dia bersujud dengan berat ke arah tempat penampakan Wang Xian menghilang. Merasakan wanita berambut pendek di belakangnya, senyum muncul di wajahnya. Jika dia bisa bergabung dengan Istana Naga, mungkin saja Istana Naga memiliki Frost Divine Dragon tambahan. Wang Xian menyentuh dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Namun, sejujurnya, memiliki tambahan Frost Divine Dragon tidak ada artinya bagi Istana Naga. Dia tidak tertarik menerima seorang murid. Murid satu-satunya, Xiao Ran, masih berada di galaksi tak terbatas. Dia seharusnya memiliki kekuatan penguasa abadi level 1 atau level 2 sekarang. Omong-omong, memiliki kekuatan dewa abadi tingkat 1 atau tingkat 2 pada usia sekitar 30 tahun adalah keberadaan yang sangat menantang surga. Namun, itu masih terlalu lambat untuk Wang Xian. Dia bisa mengambil sumber daya dalam jumlah besar untuk mengasuhnya, tetapi tidak ada artinya baginya untuk melakukannya. Tidak ada jalan baginya untuk mengikuti di belakangnya. Oleh karena itu, Wang Xian tidak ingin menerima seorang murid, bahkan jika gadis berambut pendek itu memiliki fisik yang sangat kuat. Dengan pil ini, saya dapat meningkatkan kekuatan tempur dari 5 hingga 6 spesies naga liar dan spesies naga berduri ke level 7 Raja Abadi. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri saat senyuman muncul di wajahnya. Istana Naga akan memiliki 5 hingga 6 orang lagi, dan Raja Abadi tingkat 7 akan memiliki sekitar 10 orang. Dia kemudian akan memburu beberapa spesies jurang lagi di Abyss. Jika dia bisa menambah jumlah anggota di Istana Naga beberapa lagi, akhir dari 5 faksi besar di Sekte Surga kelas 9 juga akan datang. Dia berpikir sendiri saat dia dengan cepat terbang menuju pintu masuk Abyss. Ketika Wang Xian kembali, dia berada di pintu masuk Abyss. Para ahli dari Sekte Pedang Gunung Langit berdiri di samping dengan ekspresi tidak menyenangkan. Sehari yang lalu, mereka bersiap untuk mengejar Raja Naga, tetapi mereka tidak melihat satu orang pun. Menghadapi Raja Dewa Abadi yang terbang dengan kecepatan penuh, mereka tidak bisa mengejar sama sekali. Selain itu, mereka tidak tahu kemana Raja Naga akan pergi, maka mereka tidak punya pilihan selain menunggu di sini. Namun, mereka tidak tahu berapa lama mereka harus menunggu di sini. Namun, Lord Sword Emperor mereka telah memberikan perintah, mereka hanya bisa berdiri dan menunggu. Tetua, Raja Naga dan kelompoknya ada di sini. Lebih dari 10 jam kemudian,
mata murid Sekte Pedang Gunung Langit berbinar, dia tiba-tiba meraung pelan. Apakah mereka di sini? Sisanya segera melihat ke atas dan mengungkapkan senyum di wajah mereka. Ayo pergi. Ayo bertindak sesuai. Saat sesepuh dari Sekte Pedang Gunung Langit berbicara, dia segera berjalan menuju Wang Xian dan yang lainnya. Ketika Wang Xian hendak mencapai pintu masuk jurang, dia tiba-tiba melihat sekelompok orang berjalan ke arah mereka. Melihat pakaian di tubuh mereka dan pedang tajam di tangan mereka, alisnya sedikit berkedut. Raja Naga, tolong berhenti. Sekelompok ahli dari Sekte Sky Mountain Sword berhenti sekitar 100 km jauhnya dari Wang Xian dan yang lainnya. Mereka berteriak pada Wang Xian dan yang lainnya. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata sesepuh dari Sekte Sky Mountain Sword, dia sedikit mengangkat alisnya. Raja Naga, kami tidak tahu bagaimana kamu memiliki keberanian untuk membunuh orang-orang dari Sekte Pedang Gunung Langit kami. Tapi sekarang, sebaiknya Anda memberi kami penjelasan yang sempurna. Kalau tidak, tidak lama lagi istana nagamu akan hancur. Tetua dari Sekte Pedang Gunung Langit menatap Wang Xian dengan dingin dan menggeram dengan suara rendah. Hah? Wang Xian sedikit mengernyit saat mendengar kata-katanya. Dia ditemukan. Bagaimana mereka menemukannya? Saat Wang Xian mengerutkan kening, semua orang dari Sekte Sky Mountain Sword menatapnya. Sekte Sky Mountain Sword juga tidak yakin. Mereka hanya mengujinya. Jika Raja Naga telah menjelaskan semuanya, bukan itu yang dibicarakan oleh Raja Naga dan yang lainnya. Tapi melihat ekspresi Raja Naga, mereka memiliki secercah jawaban di hati mereka. Bagus. Raja Naga, memang kamu yang membunuh semua ahli Sekte Pedang Gunung Langit kami. Sangat bagus. Ketika para tetua Sekte Pedang Gunung Langit melihat reaksi Wang Xian, mereka sedikit menyipitkan mata dan niat membunuh yang kejam muncul di wajah mereka seketika. Mereka awalnya tidak yakin tentang hal itu tetapi sekarang, pada dasarnya mereka yakin tentang hal itu. Namun, yang tidak mereka duga adalah bahwa Istana Naga telah memprovokasi 5 kekuatan utama dan sekarang, mereka benar-benar berani membunuh murid Sekte Pedang Gunung Langit mereka. Raja Naga, bersiaplah untuk pembalasan tanpa akhir dari Sekte Pedang Gunung Langit kita. Bersiaplah untuk penghancuran Istana Naga. Salah satu ahli dari Sekte Sky Mountain Sword meraung dengan ekspresi ganas. Di antara sekelompok orang yang memasuki abis adalah kakeknya. Sekarang dia tahu bahwa dia dibunuh oleh Raja Naga dan yang lainnya, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Hanya dengan menggunakan darah segar dia bisa membalas nyawa kakeknya. Apakah semua orang dari Sekte Sky Mountain Sword mencari kematian seperti ini? Wang Xian melihat mereka menatapnya dengan niat membunuh. Matanya perlahan mengungkapkan ekspresi dingin. Berdengung. Saat berikutnya, dia tidak ragu sama sekali. 5 elemen Millstone muncul di Void. Oh tidak, lari. Kembali ke Sekte dan hancurkan Istana Naga mereka. Tetua Sekte Pedang Gunung Langit meraung dengan ekspresi muram ketika dia melihat Wang Xian bergerak. Kamu ingin melarikan diri. Sudah terlambat. Wang Xian berkata dengan dingin. 5 elemen Millstone diaktifkan dan formasi penguncian ruang diaktifkan secara instan. Sinar cahaya mendarat di sosok mereka. Tidak baik. Semua orang merasa ngeri. Mereka dengan cepat berbalik dan mencoba melarikan diri ke kejauhan. Ledakan. Pada saat berikutnya, energi yang sangat menakutkan menelan mereka. Orang pembawa sial, Raja Naga ingin membunuh kita semua di sini. Jika kamu berani, Sekte Pedang Gunung Langit tidak akan melepaskanmu. Tetua dari Sekte Sky Mountain Sword meraung dengan mata merah darah dan ekspresi ngeri. Hehe, kenapa aku tidak berani? Anda adalah orang-orang yang mencari kematian. Kalau begitu, aku akan mengabulkan permintaanmu. Wajah Wang Xian dipenuhi ejekan. Di abis, orang-orang dari Sekte Sky Mountain Sword mencari kematian. Sekarang, mereka ada di sini untuk mengadili kematian. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka tidak akan berani membunuh mereka? Ledakan. Tidak. 5 hukum unsur yang menakutkan menekan mereka. Wajah para ahli dari Sekte Sky Mountain Sword dipenuhi dengan keputusasaan dan rasa sakit. Saat serangan destruktif mendarat, suara-suara itu berhenti tiba-tiba. Penatua dari Sekte Pedang Gunung Langit menatap Wang Xian, dipenuhi dengan ketakutan dan keengganan. Mereka tidak menyangka bahwa di depan Raja Naga, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri kembali ke kerajaan dewa mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga sama sekali. Jika mereka tahu, mereka akan segera kabur setelah memastikannya. HMPH. Wang Xian mendengus saat melihat mayat mereka dan terbang langsung menuju pintu masuk abis. Masuk. Sosoknya bergerak dan dia segera memasuki jurang. Dengan kecepatan yang mengerikan, dia terus terbang menuju sarang Giant Mountain dan abis.
Setelah kembali kali ini, aku tidak peduli apakah itu Sekte Surga kelas 9 atau Sekte Pedang Gunung Langit. Selama mereka berani memprovokasi Istana Naga, aku akan membuat mereka membayar harganya. Dia bergumam sementara matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Saat Wang Xian bergegas menuju jurang, dua murid Sekte Pedang Gunung Langit mengungkapkan ekspresi cemas di pelat tanah di pintu masuk abis. Ketika Wang Xian membunuh orang-orang dari Sekte Pedang Gunung Langit, tidak ada seorang pun di sekitar. Oleh karena itu, mereka tidak menyadari pertempuran yang berlangsung hanya beberapa detik. Namun, ada beberapa orang yang tidak melihat Wang Xian membunuh orang-orang dari Sekte Pedang Gunung Langit. Namun, mereka melihat orang-orang dari Sekte Sky Mountain Sword terbang ke kiri. Segera, Istana Naga terbang dari kiri. Orang-orang dari Sekte Pedang Gunung Langit tidak dapat dihubungi secara tiba-tiba, menyebabkan kedua murid itu menjadi sangat bingung. Ayo pergi ke pintu masuk abis. Keduanya saling memandang dan langsung terbang menuju pintu masuk abis. Tidak, para tetua mengatakan bahwa mereka sedang menunggu. Kami tidak dapat menghubungi mereka sekarang, dan mereka juga tidak ada di sini. Mungkinkah mereka memasuki abis? Salah satu murid berkata dengan ekspresi tidak pasti. Tidak mungkin, para tetua pasti tidak akan memasuki abis. Mereka tidak dapat langsung melarikan diri kembali ke kerajaan ilahi setelah memasuki jurang maut. Segera beritahu para ahli sekte. Murid lainnya menggelengkan kepalanya dengan pasti dan berkata kepada orang lain dengan suara yang dalam. Dua murid Sekte Pedang Gunung Langit, kami baru saja melihat situasi tidak jauh. Pada saat ini, dua pria paruh baya terbang. Mata mereka bersinar saat mereka melemparkan sesuatu ke arah mereka. Anda, dua murid Sekte Pedang Gunung Langit melambaikan tangan mereka, dan sebuah bola muncul di depan mereka. Mereka memandangi dua pria paruh baya itu dengan heran. Kami adalah aliansi dari 5 kekuatan besar dari Sekte Surga kelas 9. Kami telah melacak keberadaan Raja Naga. Kami baru saja merekam sebuah adegan. Itu harus terkait dengan Sekte Pedang Tianshan Anda. Seorang pria paruh baya berkata sambil tersenyum. Hah? Seorang murid dari Sekte Pedang Tianshan membuka ainya. Mereka mengambil bola dan menaruhnya di atasnya. Berdengung. Sebuah gambar muncul. Gambarnya tidak terlalu jelas karena jaraknya, tetapi mereka dapat melihat bahwa orang-orang dari Sekte Pedang Tianshan telah terbang ke kiri belum lama ini. Semenit kemudian, Raja Naga dan yang lainnya memasuki jurang. Melihat video ini, pupil kedua orang itu sedikit menyusut. Orang pembawa sial, mari kita salin video ini. Seorang murid dari Sekte Sky Mountain Sword melihat adegan di video dan berkata dengan sangat jelek. Tentu saja tidak ada masalah. Kedua pria parubaya itu langsung mengangguk. Mereka tidak mengharapkan kejutan yang menyenangkan, juga tidak mengharapkan Raja Naga begitu berani membunuh anggota Sekte Pedang Gunung Langit saat ini. Ayo segera kembali. Segera, kedua murid Sekte Pedang Gunung Langit segera terbang menuju pusat sistem bintang selatan. Kedua pria parubaya itu saling memandang dan segera melaporkan situasinya di sini. Ledakan, ledakan, ledakan. Sehari kemudian, sosok yang penuh dengan niat membunuh terbang ke arah mereka. Orang tua yang memimpin berdiri di atas pedang tajam berwarna merah darah, dan niat membunuh di wajahnya tidak disembunyikan sama sekali. Di belakang mereka, ada lebih dari 20 ahli yang berdiri di atas pedang, dan masing-masing dari mereka dipenuhi dengan aura dingin. Grandmaster Fasuan, tolong gunakan formasi untuk menemukan beberapa petunjuk. Raja Pedang dengan pedang berwarna merah darah menggeram pada lelaki tua berambut panjang berjanggut putih itu. Itu Raja Pedang. Pria tua berambut panjang berjanggut putih di sampingnya mengangguk dan melemparkan satu formasi demi satu. Segera, sosok buram muncul. Mereka adalah sesepuh dari Sekte Pedang Tianshan. Mereka mengikuti jejak dan terbang sekitar 1000 km ke kiri. Bang! Formasi rusak setelah 1000 km, menyebabkan wajah tua berambut panjang, berjanggut putih berubah drastis. Aku tidak bisa merasakannya lagi. Jika dia tidak memiliki jamer formasi yang kuat padanya, dia pasti menjadi master formasi yang kuat. Penatua berambut panjang dengan janggut putih berkata dengan sungguh-sungguh dengan ekspresi yang sedikit berubah. Itu Raja Naga. Di sistem bintang selatan, hanya Istana Naga yang memiliki master susunan yang lebih kuat dari Grandmaster Fasuan. Itu pasti Raja Naga. Seorang tetua meraung dengan wajah dingin. Raja Naga. Raja Pedang yang berdiri di atas pedang darah meludahkan dua kata dengan dingin, dan cahaya darah di pedang darah mulai mengalir. Tuan Raja Pedang, hampir 100% yakin bahwa video itu tidak dirusak. Dengan konfirmasi Grandmaster Fasuan, tidak diragukan lagi. Di depan pintu masuk abis, sesepuh lainnya berkata dengan ekspresi dingin. Pada awalnya,
Mereka curiga bahwa Sekte Surga kelas 9 sengaja membuat konflik antara mereka dan Istana Naga untuk mengambil keuntungan dari mereka atau menyeret mereka ke dalam air. Sekarang, mereka hampir yakin. Raja Naga dari Istana Naga, beraninya dia. Raja Pedang tampak seperti pedang darah brutal dengan wajah muram. Siapkan murid-murid Sekte Sky Mountain Sword segera. Kami akan memulai perang dengan Istana Naga. Kami akan membuat darah Istana Naga memberi penghormatan kepada para murid Sekte Pedang Gunung Langit. Dia menggeram dengan suara rendah. Ya, para ahli dari Sekte Sky Mountain Sword mengangguk berat. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Namun, pada saat ini, sesosok besar melesat melintasi sungai yang panjang dan terbang ke arah mereka. Pemimpin Sekte Langit kelas 9, pemimpin dari 4 kekuatan utama, dan mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan niat membunuh saat ini. Ketika mereka menerima berita itu, tidak diragukan lagi itu merupakan keuntungan besar bagi mereka. Raja Pedang. Sekelompok orang terbang di atas. Pemimpin Sekte Langit kelas 9 sedikit melengkungkan bibirnya dan meneriaki mereka. Master Sekte Yu, kalian sangat berpengetahuan. Raja Pedang memandangi sekelompok orang Sekte Langit kelas 9 dan berkata dengan acuh tak acuh. Hehe, 5 faksi besar kita telah mengirim orang untuk menjaga tempat ini. Kami juga sedikit terkejut bahwa kami memiliki sekutu seperti Sekte Pedang Gunung Langit. Guru Sekte Langit kelas 9 berkata dengan senyum di wajahnya, matanya menyapu para ahli Sekte Pedang Gunung Langit. Kami tidak menyangka bahwa Raja Naga dari Istana Naga akan sangat sembrono. Raja Pedang berkata dengan dingin. Karena mereka sembrono, kami akan membuat hidup mereka lebih buruk daripada kematian. Raja Pedang, bagaimana dengan itu? Kapan kita akan bergerak? Master Sekte Langit kelas 9 bertanya dengan acuh tak acuh. Hancurkan semua kekuatan yang terkait dengan Istana Naga segera. Raja Pedang berkata dengan tatapan membunuh. Oke, tapi yang terpenting bagi kami adalah Dragon Star. Selama kita bisa menghancurkan bintang naga, kita bisa menghancurkan Istana Naga sepenuhnya. Terakhir kali, kami dikalahkan. Tapi jika kalian dari Sekte Sky Mountain Sword bergabung dengan kami, aku 80% yakin. Master Sekte dari Sekte Langit kelas 9 berkata dengan wajah penuh niat membunuh. Oke, segera kembali dan hancurkan Istana Naga. Kami akan mendatangimu nanti. Raja Pedang segera mengangguk dan sosoknya perlahan menjadi ilusi. Di belakangnya, sekelompok ahli dari Sekte Sky Mountain Sword menangkupkan tangan mereka ke arah Master Sekte dari Sekte Langit kelas 9 dan segera pergi. Hahaha, dengan 5 kekuatan utama dan Sekte Pedang Gunung Langit, kekuatan seperti itu dapat sepenuhnya menyapu seluruh sistem bintang selatan. Sekarang, menghancurkan Istana Naga sangatlah mudah. Melihat Sekte Pedang Gunung Langit pergi, pemimpin Sekte Tiga Lautan tidak bisa menahan senyum mengerikan. Kali ini, aku akan membuat Istana Naga berdarah seperti sungai. Wajahnya agak gila. Ayo pergi. Siap-siap. Kali ini, Istana Naga akan membayar 1000 kali lipat harganya. Para ahli dari grup Jianhua dan grup Hutan Hitam juga meraung dengan suara rendah. Sudah waktunya untuk balas dendam. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Rombongan bergerak dan langsung terbang menuju pusat bintang galaksi selatan. Kali ini, saatnya Istana Naga dihancurkan. Mereka telah menyinggung 6 kekuatan teratas di bintang galaksi selatan. 2 dari mereka adalah kekuatan teratas. Segera umumkan kepada dunia bahwa Raja Naga dari Istana Naga membunuh para tetua dan murid Sekte Pedang Gunung Langit. Kami akan membuat mereka membayar dengan darah dan membiarkan mereka berdarah sejauh ratusan juta mil. Pada saat yang sama, di Sekte Pedang Gunung Langit, Raja Pedang terbang dari Kerajaan Dewa ke Aula Bintang Sekte Pedang Gunung Langit dan segera memerintahkan dengan keras. Suaranya menyebar kemana-mana. Ledakan, ledakan, ledakan. Apa? Raja Naga dari Istana Naga telah membunuh seorang ahli dari Sekte Pedang Gunung Langit kita. Beraninya dia membunuh anggota Sekte Our Sky Mountain Sword. Apakah Raja Naga mencari kematian? Beraninya dia menyinggung AS setelah menyinggung Sekte Langit kelas 9. Membunuh. Darah harus dibalas dengan darah. Raja Naga dari Istana Naga ini terlalu sombong. Bunuh mereka semua, tidak ada satupun yang akan selamat. Dalam radius aula, semua prajurit Sekte Pedang Gunung Langit yang mendengar suara Raja Pedang sedikit terpana. Setelah itu, kemarahan muncul di wajah mereka saat mereka meraung dengan niat membunuh. Satu demi satu, para prajurit Sekte Pedang Gunung Langit dengan cepat terbang menuju lokasi aula. His, Tuhanku, lihat pengumuman Sekte Sky Mountain Sword. Lihatlah pengumuman Sekte Sky Mountain Sword.
Sekte Pedang Gunung Langit telah mengumumkan bahwa Raja Naga dari Istana Naga telah membunuh dua tetua Sekte Pedang Gunung Langit dan lebih dari 100 Raja Dewa yang abadi. Sekte Pedang Gunung Langit akan membuat Istana Naga membayar dengan darah, dan darah akan mengalir ribuan mil. Apa yang terjadi? Mengapa Raja Naga dari Istana Naga tiba-tiba menyinggung Sekte Pedang Gunung Langit? Dia benar-benar membunuh begitu banyak prajurit kuat dari Sekte Pedang Gunung Langit. Sekte Pedang Gunung Langit telah mengumumkan bahwa mereka akan menghancurkan Istana Naga. Ya Tuhan, Istana Naga sudah menjadi musuh dengan 5 kekuatan besar, dan sekarang ada Sekte Pedang Gunung Langit lainnya. Apakah Istana Naga mencari kematian? Bagaimana mereka menyinggung Sekte Sky Mountain Sword lagi? Ini sudah berakhir. Ini terlalu mengejutkan. Sekte Sky Mountain Sword juga telah bergabung. Ketika semua orang melihat informasi tentang Sekte Pedang Gunung Langit, wajah mereka dipenuhi dengan kejutan yang tak tertandingi. Istana Naga telah menyinggung 5 kekuatan utama. Sekarang, meskipun mereka telah memblokir serangan mereka, mereka masih merupakan pedang yang tergantung dari balok. Siapa yang tahu kapan mereka akan jatuh? Sekarang, Sekte Pedang Gunung Langit telah mengumumkan bahwa mereka akan menghancurkan Istana Naga. Bagaimana Istana Naga bisa menahan 2 kekuatan utama di seluruh sistem Bintang Selatan? Bahkan jika mereka memiliki Bintang Naga, mereka tidak dapat menahan serangan dari begitu banyak kekuatan. Seluruh sistem Bintang Selatan gempar saat melihat berita ini. Perdana Menteri Gui, ini buruk. Raja Naga dan yang lainnya telah memprovokasi Sekte Pedang Gunung Langit. Sekarang, Sekte Sky Mountain Sword pasti bergandengan tangan dengan Sekte Langit kelas 9. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ketika negara iblis kekacauan harimau menerima berita itu, wajah mereka langsung dipenuhi keringat dingin. Mereka memasuki Istana Naga dan langsung berkata kepada Perdana Menteri Gui. Aku belum menghubungi Raja Naga. Ketika Perdana Menteri Gui melihat berita itu, wajahnya juga menunjukkan ekspresi serius. Kekuatan Sekte Pedang Gunung Langit tidak lebih lemah dari Sekte Langit kelas 9. Bahkan, dalam hal reputasi, Sekte Sky Mountain Sword bahkan lebih kuat. Sekte Sword King of the Sky Mountain Sword pernah menebas petarung abadi level 7 dan melukainya dengan parah, menghancurkan bintang-bintangnya dengan satu pedang. Lebih dari 100.000 tahun yang lalu, Raja Pedang telah menghancurkan lebih dari 100 bintang dengan satu pedang. Kekuatannya sangat menakutkan. Demikian pula, itu sangat dingin dan kejam. Sekarang, kekuatan Istana Naga harus bergantung pada formasi susunan-susunan langit saat menghadapi Sekte Langit kelas 9. Sekarang, dengan tambahan Sekte Pedang Gunung Langit, itu bahkan lebih menyusahkan. Pemimpin negara harimau yang kacau, bawa semua murid inti dari negara setan harimau yang kacau ke Dragon Star. Menyerah ke planet lain dan berpencar dan bersembunyi. Kata Perdana Menteri Gui dengan ekspresi jelek. Perdana Menteri Gui, dapatkah Bintang Naga menahan serangan dari 2 kekuatan teratas? Bisakah itu menahan serangan 7 atau 8 Raja Saleh yang abadi? Pemimpin negara macan caotik bertanya dengan ekspresi jelek. Tidak masalah, biarkan iblis langitmu masuk duluan. Perdana Menteri Gui berkata dengan sungguh-sungguh. Orang pembawa sial, apa yang dilakukan Istana Naga? Belum lama ini, mereka menyinggung Sekte Langit kelas 9, dan sekarang mereka telah menyinggung Sekte Pedang Gunung Langit. Istana Naga mencari kematian. Apakah mereka berpikir bahwa mereka dapat menahan serangan Sekte Langit kelas 9 dan Sekte Pedang Gunung Langit? Mereka telah menyinggung setengah dari kekuatan di seluruh sistem Bintang Selatan. Aku bersumpah tidak akan pernah datang ke Dragon Star lagi. Ini adalah jebakan F-King. Ketika orang-orang di dalam Dragon Star mendengar berita itu, wajah mereka menjadi hitam. Sekte Pedang Gunung Langit telah mengumumkan bahwa mereka akan menghancurkan Istana Naga, jadi target utama mereka adalah Bintang Naga. Bintang Naga telah bertahan dari serangan Sekte Langit kelas 9 dan dikenal sebagai planet komersial dengan pertahanan terkuat. Tapi sekarang, itu telah menyinggung Sekte Pedang Gunung Langit. Tak perlu dikatakan, Sekte Pedang Gunung Langit dan Sekte Langit kelas 9 pasti akan bergabung. Mereka tidak berpikir bahwa Istana Naga dapat menahan serangan gabungan dari 2 pasukan tingkat atas hanya karena bisa menahan 1 kekuatan tingkat atas. Ini membuat beberapa orang yang membeli rumah di Bintang Naga dan berkultivasi di ladang budidaya terlihat sangat malu. Sama seperti pilihan terakhir mereka, mereka segera meminta untuk mengembalikan batu dewa mereka dan segera meninggalkan Dragon Star. Banyak orang bahkan bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah datang ke Dragon Star lagi. Istana Naga Bintang Naga sedang mencari kematian. Semua iblis surga dari kerajaan iblis harimau yang kacau telah memasuki Bintang Naga. Segera, Raja Kerajaan Iblis Harimau yang Kacau memberi perintah.
Setan surga dari kerajaan setan harimau yang kacau terbang menuju bintang naga satu persatu. Beberapa favorit surga terbang ke 9 planet di sekitar mereka. Ketika dunia luar menerima berita itu mendidih lagi. Tampaknya istana naga dan kerajaan iblis harimau yang kacau benar-benar ketakutan. Kerajaan iblis harimau yang kacau bahkan telah menyerahkan beberapa planet. Mereka semua berkumpul di Dragon Star. Apakah mereka berpikir bahwa mereka dapat bersaing dengan Sekte Pedang Gunung Langit dan Sekte Surga kelas 9 dengan bantuan Bintang Naga? Sistem Bintang Selatan pada jaringan kecerdasan buatan sedang gempar, mendiskusikan tindakan Istana Naga dan Kerajaan Iblis Harimau yang kacau balau. Mereka tahu bahwa Istana Naga dan Negara Iblis Harimau yang kacau benar-benar ketakutan kali ini. Terakhir kali Sekte Surga kelas 9 menyerbu, Istana Naga dan Negara Iblis Harimau yang kacau datang untuk menyambut mereka secara langsung. Mereka bahkan mengirim murid mereka untuk menghancurkan planet komersial dari Sekte Surga kelas 9. Tapi kali ini, bangsa Iblis Harimau yang kacau bahkan menyerahkan planet-planet dan mengirim semuanya ke Bintang Naga. Ini berarti Istana Naga dan Negara Iblis Harimau yang kacau juga takut. Lagi pula, Sekte Pedang Gunung Surgawi juga bergabung saat ini. Swoosh, swoosh, swoosh. Saat seluruh sistem Bintang Selatan mendidih, pedang pertempuran raksasa melesat dari langit di atas sebuah planet di wilayah Sekte Surgawi kelas 9. Pedang raksasa yang berukuran ratusan ribu meter memancarkan cahaya yang sangat cemerlang. Pedang ini disebut pedang penusuk bintang, namanya persis seperti namanya, pedang ini bisa dengan mudah menembus seluruh planet. Pedang ini juga satu-satunya sekte pedang di Sekte Pedang Gunung Langit, pedang dewa yang pernah menghabiskan banyak uang untuk membuatnya. Semua orang dari Sekte Sky Mountain Sword, masuk. Pedang penusuk bintang melayang di atas planet, sebuah suara bergema. Lebih dari 200 prajurit raja yang saleh berdiri di atas pedang penusuk bintang, masing-masing dari mereka mengeluarkan aura yang ganas. So. Satu demi satu sosok bergerak dan langsung terbang ke istana di bawah. Sudah ada lebih dari 1000 orang berdiri di istana di bawah. Sekilas, mereka semua adalah raja yang saleh. Selamat datang di Sekte Pedang Gunung Langit. Dengan Sekte Pedang Gunung Langit bergabung dengan kita dapat dengan mudah menghancurkan Istana Naga. Pemimpin Sekte Langit kelas 9 memandang Kaisar Pedang dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum. Bagaimana rencanamu untuk bertindak? Sword King berjalan maju dan duduk di tengah ruangan sambil berkata dengan dingin. 2 dari AS ditambah mereka berempat dapat dengan mudah mengirimkan 2000 Raja Saleh yang abadi. Dengan metodeku, kita akan mengumpulkan kekuatan kita dan mengirimkan semua ahli puncak. 4 level 7 Raja Saleh abadi dari Sekte Langit kelas 9 kami dan semua Raja Saleh tingkat 7 abadi dari Sekte Sky Mountain Sword Anda akan langsung menyerang ke Bintang Naga dan menghancurkan formasi susunan dan bintang-bintang, tidak meninggalkan siapapun hidup. Master Sekte dari Sekte Langit kelas 9 berkata dengan dingin. Itu benar, dengan kekuatan kita, aku benar-benar tidak percaya formasi susunan apapun dapat menghentikan kita. Bunuh, hancurkan Bintang Naga, hancurkan sarang mereka, hancurkan semuanya. Raja Abadi di samping meraung dengan niat membunuh. Terlalu sederhana. Raja Pedang mendengar pendapat Master Sekte dari Sekte Langit kelas 9 dan berkata dengan binar di matanya. Oh, Master Sekte dari Sekte Surga kelas 9 mengangkat alisnya sedikit. Membunuh 2 tetua Sekte My Sky Mountain Sword dan hampir 100 Raja Saleh yang abadi terlalu mudah. Saya ingin menghancurkan mereka sedikit demi sedikit dan membiarkan mereka mati ketakutan. Mata Sword King bersinar dengan haus darah yang kental saat dia berkata dengan dingin. Beberapa ahli merasakan hawa dingin di hati mereka ketika mendengar kata-kata Raja Pedang. Kaisar Pedang Merah Darah adalah apa yang orang sebut sebagai Kaisar Pedang Sekte Pedang Gunung Langit. Lebih dari 100.000 tahun yang lalu, ada kekuatan yang menyinggung Sekte Pedang Gunung Langit. Kaisar Pedang Merah Darah seorang diri menghancurkan lebih dari 10 planet, dan mereka semua adalah planet manusia. Ada triliunan nyawa di atasnya dan tidak ada yang selamat. Setelah itu, dia melukai prajurit level 7 yang tidak bisa mati, kekuatannya sangat besar, dan dia pasti salah satu eksistensi teratas di antara prajurit level 7 yang tidak mati. Langkah tunggal itu membuat Kaisar Pedang Sekte Pedang Gunung Langit menjadi Kaisar Pedang Merah Darah, tidak ada yang berani mengacaukannya. Lebih dari 100.000 tahun telah berlalu, dan Kaisar Pedang Merah Darah masih haus darah dan brutal seperti sebelumnya. Hahaha. Lord Sword Emperor benar, hancurkan mereka sedikit demi sedikit, biarkan mereka mati ketakutan. Cukup hancurkan mereka, maka mereka akan terlalu senang, kita akan menghancurkan mereka sedikit demi sedikit, hahaha.
Master Sekte dari Sekte Tiga Lautan meraung keras dengan ekspresi ganas di wajahnya ketika dia mendengar kata-kata Raja Pedang. Raja Pedang, apa yang akan kamu lakukan? Master Sekte dari Sekte Langit kelas 9 mengangkat alisnya dan bertanya. Bukankah sebagian besar anggota Istana Naga dan Kerajaan Iblis Harimau yang kacau berkumpul di Bintang Naga? Pertama, hancurkan semua planet mereka, lalu hancurkan semua properti dan cabangnya di tempat lain, tanpa meninggalkan apapun. Raja Pedang membuka mulutnya dan berkata dengan niat membunuh. Hahaha, bagus, bagus. Saya memiliki semua informasi tentang Istana Naga. Banyak wilayah mereka berada di lautan, di tempat terpencil di sistem Bintang Selatan. Hancurkan mereka semua. Master Sekte dari Sekte Tiga Lautan segera meraung dengan ganas. Sekte Pembasmi Iblis juga mengetahui semua wilayah dan planet Kerajaan Iblis Harimau yang kacau balau. Anggota Sekte Demon Slayer juga mengungkapkan ekspresi haus darah. Pada saat ini, mereka sangat bersemangat. Sekte Pembasmi Iblis mereka telah diserang oleh Kerajaan Iblis Kerusuhan Harimau dan telah menjadi guk-guk liar. Selain itu, mereka sekarang tahu bahwa ketika Kerajaan Demon Riot Tiger menyerang mereka, formasi susunan aneh disediakan oleh Istana Naga. Kali ini, Istana Naga tidak hanya harus membayar harga kehancuran, tetapi Kerajaan Demon Riot Harimau juga harus membayar harganya. Bagus. Mata Raja Pedang berkedip dengan niat membunuh yang gila saat dia berteriak dengan dingin. Kita berenam masing-masing akan mengirimkan 70% dari pasukan kita. Dengan planet ini sebagai planet komando, kumpulkan pasukan kita dan bersiaplah untuk menyerang. Di dalam aula, perintah Kaisar Pedang Sekte Langit kelas 9 dan pedang-pedang Gunung Langit terdengar. Setiap pasukan mengirimkan 70% dari pasukan mereka, dengan kekuatan 6 kekuatan saat ini, mereka dapat mengumpulkan sekitar 2.000 Raja Saleh yang abadi. Ini hanya Raja yang Saleh yang abadi, dan bahkan ada dewa-dewa tingkat prajurit yang abadi. Adapun jumlahnya, mereka sudah bisa mencapai lebih dari 1 juta. Setelah rencana dibuat, para prajurit dari 6 pasukan segera mengumpulkan bawahan mereka. Hal pertama yang harus mereka lakukan sekarang adalah menghancurkan semua planet dan pangkalan mereka selain Dragon Star. Saat 6 gaya bergerak bersama, seluruh bintang galaksi selatan bisa merasakannya. Bagaimanapun, Sekte Langit kelas 9 dan Sekte Pedang Gunung Langit adalah 2 kekuatan utama dengan fondasi yang dalam. Selain 4 kekuatan besar yang sebelumnya menempati peringkat 10 besar, jika mereka bertindak bersama, semua kekuatan akan dapat merasakannya. Keenam kekuatan utama ini bisa dikatakan sepertiga atau seperempat dari seluruh kekuatan sistem Bintang Selatan. Apalagi jumlah planet kehidupan yang mereka kendalikan telah mencapai beberapa ribu. Tidak mungkin menyembunyikan operasi sebesar itu. Semua orang di dunia luar dipenuhi dengan keterkejutan pada aliansi dari 6 kekuatan utama. Dari sudut pandang mereka, Istana Naga dan Kekaisaran Iblis Harimau berada di ambang kehancuran. Ini buruk. Aliansi dari 6 kekuatan ini dapat mengumpulkan 2.000 Raja Saleh yang abadi. Jika mereka menyerang, bagaimana mereka akan mempertahankan diri? Kemana perginya Wang Xian? Pada saat yang sama, di Istana Naga di Bintang Naga, Kaisar Wanita Bintang duduk di samping Istana Raja Naga dan membaca informasi tentang Ai. Dia cemberut dan berkata, Raja Naga dan yang lainnya seharusnya berada di jurang maut sekarang. Kita tidak bisa menghubungi mereka di Abis. Perdana Menteri Gui mengerutkan kening. Mereka tidak bisa menghubungi Raja Naga. Yang terpenting, sebagian besar prajurit kuat Istana Naga telah dibawa pergi. Saat ini, hanya susunan langit yang bertanggung jawab atas Istana Naga. Hanya ada beberapa Raja Dewa Abadi level 6 yang tersisa. Menghadapi serangan dari 6 kekuatan, mereka hanya bisa bertahan secara pasif. Perdana Menteri Gui, Ratu Naga, kita harus memikirkan cara untuk menghubungi Raja Naga dan yang lainnya, jika tidak, akan sulit bagi kita untuk bertahan dari serangan 6 kekuatan. Para prajurit dari negeri iblis kekacauan harimau berkata dengan cemas. Raja Naga dan yang lainnya tidak ada di sini, mereka saat ini sedang menjaga area di sekitar Dragon Star, jika mereka berani menyerang, kami hanya akan menyelinap menyerang. Tian Chen memandang mereka dan berkata dengan acuh tak acuh. Senior, jika mereka semua menyerang, apakah Bintang Naga dapat menahan mereka? Gadis surgawi bertanya pada Tian Chen dengan cemas. Tidak masalah, kecuali kekuatan lain yang mirip dengan Sekte Pedang Gunung Langit datang, mereka tidak akan mampu menembus pertahanan Bintang Naga. Tian Chen berkata dengan acuh tak acuh. Itu bagus, setidaknya lingkungan Dragon Star aman. Wanita bintang kaisar mengangguk, dia masih sangat percaya pada kata-kata Tian Chen. Lagi pula, ini adalah dewa kaisar yang legendaris, dewa kaisar dari Tian Chen yang menyapu tanah.
Dia pernah menjadi Master Arai nomor 1 di dunia besar yang gemilang ini. Saat ini kami hanya bisa bertahan secara pasif, tapi kami masih bisa bermain dengan mereka. Perdana Menteri Gui berkata dengan dingin dari samping. Meskipun Istana Naga tidak ada sekarang, masih ada 1.500 petarung yang tidak bisa mati. Dari 1.500 ini, masih ada lebih dari 100 spesies naga penusuk. Lebih dari 100 spesies naga penusuk tingkat kaisar yang abadi, jika mereka benar-benar melangkah ke wilayah mereka dan mulai membunuh, mereka tidak akan mampu membelinya. Ah, seseorang di AI mengatakan bahwa 6 kekuatan telah bergerak. Pada saat itu, Kaisar Wanita Bintang memandangi AI dan berkata dengan mulut sedikit ternganga. Semua anggota Istana Naga, ayo bersiap juga. Perdana Menteri Gui berdiri dan suaranya segera bergema di seluruh Istana Naga. Ayo pergi, di depan kita ada planet dari negeri iblis kekacauan harimau, hancurkan. Di atas sebuah planet, ratusan ribu orang bergegas melewati formasi teleportasi. Pedang penusuk bintang segera membawa mereka ke dalam kehampaan. 2 ahli dari Sekte Pedang Gunung Langit dan Sekte Surga kelas 9 memimpin. Mereka menatap dingin ke depan dan berkata dengan suara yang dalam. Hancurkan semua planet mereka secara langsung. Jangan biarkan ada yang hidup. Master Sekte dari Sekte Tiga Lautan berkata dengan cara yang sangat ganas dari samping. Ayo pergi. Tetua yang memimpin Sekte Pedang Gunung Langit mengangguk dan segera berkata. Suara mendesing. Pedang yang menembus bintang segera mengeluarkan kilau seputih salju dan dingin dan melaju ke depan. Saya mendengar bahwa binatang pengecut dari negara iblis harimau itu semuanya telah memasuki 9 planet di sekitar Dragon Star. Aku ingin tahu apakah itu benar atau tidak. Seorang tetua dari Sekte Pembasmi Iblis berkata dengan suara yang dalam saat matanya berkedip. Ini adalah planet di depan Anda. HMPH, sekelompok binatang buas. Kamu juga mengalami hari seperti itu. Semua orang dari Sekte Pembasmi Iblis menggeram dengan kebencian di wajah mereka. Setengah jam kemudian, sebuah planet kehidupan muncul di depan mata semua orang. Seluruh planet sedikit sunyi, dengan hanya beberapa binatang tak beradab yang berlari kencang di atasnya. Aku akan membiarkan kalian semua merasakan kekuatan pedang indik bintang. Anggota Sekte Sky Mountain Sword tersenyum dan berkata kepada semua orang. Dentang dentang dentang. Saat berikutnya, seluruh pedang penusuk bintang mengeluarkan suara logam, gelombang ketajaman datang dari atas. Aura dingin membuat semua Raja Dewa yang abadi bergidik, segera terbang turun dari pedang penusuk bintang. Satu pedang, Piercing Star. Teriak Raja Saleh level 6 yang abadi dari Sekte Sky Mountain Sword. Dentang 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 dentang. Kilau logam yang mengerikan muncul di sekitar pedang bintang yang menusuk, berputar mengelilinginya. Pada saat berikutnya, semua orang melihat pedang bintang besar yang menusuk menembus seberkas cahaya, langsung memasuki sebuah planet di negeri iblis kekacauan harimau. Ledakan, ledakan. Setelah pedang penusuk bintang masuk, itu langsung menembus planet dalam waktu kurang dari 10 detik. Setelah itu, gelombang ledakan yang sangat mengerikan terdengar. Seolah-olah seluruh planet dipenuhi dengan bahan peledak yang sangat mengerikan. Ledakan. Planet yang sangat besar itu seperti bola karet yang meledak karena langsung ditembakkan ke segala arah. Planet yang masih utuh beberapa saat yang lalu langsung berubah menjadi pecahan bintang. Semua bentuk kehidupan di atasnya telah dimusnahkan. Ini bahkan lebih mengerikan daripada kepunahan spesies di planet ini. Sungguh pedang penusuk bintang yang kuat. Serangan mengerikan ini sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari prajurit Dewa Raja level 7 yang abadi. Raja-Raja Dewa dari Sekte Langit kelas 9 menyaksikan adegan ini dengan kaget. Hahaha, serangan dari pedang penusuk bintang memang sebanding dengan kekuatan destruktif dari prajurit Dewa Raja level 7 yang abadi. Sayang sekali tidak banyak Heaven Fey di planet ini, ayo pergi ke lokasi selanjutnya. Prajurit Sekte Pedang Gunung Langit tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan dingin. Ayo pergi ke planet utama negara iblis harimau yang kacau balau dan hancurkan planet utama mereka. Ayo jadikan mereka guk-guk tunawisma. Pemimpin Sekte Pembunuh Iblis melihat adegan ini dan meraung penuh semangat. Pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru. Yang kami inginkan adalah membuat Istana Naga dan negara iblis yang kacau balau ketakutan dan putus asa. Binasa dalam kepanikan dan keputusasaan. 2590